Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Tuljana dari kelas B19 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan matematik saya dari tugas botani farmasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang sudah saya rangkum. Yang pertama dari lumut, yang kedua dari fungi, yang ketiga dari alga, yang keempat dari protozoa. Nah, di sini saya mulai menjelaskannya dari lumut. Nah, langsung saja masuk ke definisi eukariotik dan prokaryotik. Adapun perbedaan antara eukariotik dan prokaryotiknya, ada karakteristiknya dan aplikasi dari lumut tadi. Nah, yang pertama itu kita langsung saja ke sel prokaryotik adalah sel yang paling sederhana dan yang paling kuno. Sedangkan sel prokaryotik adalah sel yang belum mempunyai membran inti sel. Nah, adapun yang membedakan antara eukariotik dan prokaryotik itu tadi. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada dari asal katanya, organismenya, lokasi DNA-nya, membran inti, ukuran sel, organ membran, metabolisme, alat gerak, dinding sel, reproduksi, dan organ sel. Di sini dapat kalian lihat dan baca sendiri perbedaan dari antara keduanya tadi. Nah, contohnya itu dari organel selnya ini kita ambil contoh. Kalau prokaryotik itu umumnya bersel satu. Nah, sedangkan eukaryotik itu umumnya bersel banyak kecuali protista. Nah, jadi kalau eukaryotik itu dia hanya berselnya satu kecuali yang protistanya. Nah, jadi kalian dapat baca sendiri dan lihat sendiri perbedaan antara keduanya tadi. Nah, langsung saja ke karakteristiknya. Tanaman ini termasuk vaskular tanpa biji, yang primitif, yang bereproduksi melalui spora, dianggap sebagai tanaman darat sejati pertama yang berkembang setelah Biophytes. Nah, itu dia karakteristiknya tadi. Langsung saja ke klasifikasinya. Nah, klasifikasinya itu dia termasuk kerajaan dari Plantae, filumnya dari Peridophyta, kelasnya dari Equistophidae, keluarganya dari Equistechae, genusnya dari Equisetum, spesiesnya dari Erpensae. Nah, itu dia tadi dari lumutnya, sedikit singkat ya. Nah, langsung saja ke fungi. Nah, di sini saya mengambil dari fungi ini termasuk dari ciri-cirinya, sifat-sifatnya, karakteristiknya, macam-macam dari fungi, macam-macam yang dijadikan sebagai obatnya, metabolisme sekunder, produk farmasi dari fungi. Nah, kita mulai dari ciri-cirinya. Ciri-ciri dari fungi ini yang pertama adalah ia memiliki dinding sel yang jelas, memiliki inti diliputi membran, informasi genetiknya berbeda di dalam nukleus yang mengandung lebih dari satu kromosom. Nah, respirasinya terjadi pada mitokondria. Kloroplasnya adalah tempat terjadinya fotosintesis. Gerakannya dilakukan dengan silia dan flagella. Nah, itu dia ciri-ciri dari fungi tadi. Adapun sifat-sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada saprofit, sambion, dan parasit. Nah, kalian bisa cari sendiri apa pengertian dari ketiga ini tadi.
dari sifat-sifatnya. Langsung saja ke karakteristik dari fungi. Nah, dia itu yang pertama dari nutrisinya heterotrof. Yang kedua, tidak melakukan fotosintesis, jadi bersifat saprofit atau parasit. Nah, dinding selnya itu mengandung kitin dan kitosan. Inti selnya haploid dan ada juga yang diploid. Nah, hitosonnya 2B seperti pada hewan. Lisinnya disintesis melalui jalur biotensis AA. Mitokondrianya berbentuk lempeng, senyawa cadangan, setrosol, dan ribosom. Nah, itu dia karakteristik dari fungi. Dan ada pun macam-macam dari fungi. Di sini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada kapang, yang kedua ada ragi, yang ketiga ada spora aseksual, yang keempat ada omikota, citrodimicota, zygomicota, asomicota, deuteromicota, basidiomicota. Nah, itu dia macam-macam dari fungi tadi. Adapun yang dijadikan sebagai bahan obat dari fungi ini. Nah, yang dari farmasinya ini kita bisa lihat dari penisilin, yaitu antibakteri. Sebagai antibakteri, griseofulvinnya sebagai antifungsi, silofrinnya sebagai imunosupresan. Nah, itu yang dari farmasinya. Sedangkan yang dari ada juga yang dari pertaniannya, yaitu Zearalenea atau Growpromoter, Gibrenoan, hormon tanaman. Adapun dari industrinya, nah, amilase, pengurai amium. Yang kedua, lipase, pengurai lemak. Nah, jadi dia itu terbagi menjadi 3 yang macam-macam dijadikan sebagai obat dari fungi tadi. Ada dari farmasinya, ada dari pertaniannya, ada industrinya, seperti contohnya tadi. Nah, adapun metabolisme dari fungi, ia sebagai pertahanan diri terhadap lingkungan. Nah, jadi ia tuh ada juga produk dari farmasinya. Apa aja nih? Yang pertama itu ya yang seperti dari yang sudah saya sebutkan ketiganya tadi, seperti penicillin tadi digunakan sebagai antibakteri, glyceofulvin itu digunakan sebagai antifungsi, cephalosporin itu digunakan sebagai immunisuppressant. Nah, itu dari fungi tadi. Nah, langsung saja masuk ke alga. Nah, sama penjelasannya mungkin seperti fungi tadi yang disampaikan, seperti makanannya, ciri-ciri dari alga, sifat-sifatnya, karakteristik, jenis-jenisnya, macam-macam yang dijadikan sebagai obat, metabolisme sekunder, dan produk dari farmasi dari alga. Nah, langsung saja kita lihat dari makanannya. Makanannya itu haploid atau zat penahan air. Nah, makanannya itu seperti ganggang laut, coklat, dan merah. Algain sebagai emulsifier dalam es krim, pasta gigi, dan kosmetik. Agar yang diperoleh dari Galladium dan Gracilla digunakan untuk tumbuh mikroba dan dalam persiapan es krim dan jelly. Nah, yang keempat, idonine diperoleh dari lumpur laut, ganggang coklat, terutama dari spesies Laminaria. Gangguan dalam perjalanan luar angkasa, yaitu dari Cloera dan Spiruna, adalah gangguan uniseluler kaya protein dan digunakan sebagai suplemen makanan bahkan oleh pelonceng luar angkasa. Nah, itu makanan dari alga tadi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu bersifat bervariasi dalam struktur. Jadi setiap strukturnya itu berarti bervariasi. Bentuk uniselulernya mikroskopis hingga rumput laut raksasa. Filamennya bercabang melekat pada substratum. Nah, apa itu
filamen, yaitu benang-benangnya bercabang melekat. Nah, adapun beberapa bentuk alga seperti rumput laut membentuk tumbuh dan tumbuh besar. Nah, itu dia keempat dari ciri-ciri dari alga tadi.